Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sekaligus kita sebagai umatnya, semoga mendapatkan syafaat daripadanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai pandai bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesarannya dan kekuatannya. Karena itu, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan, semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Bersyukur adalah satu bentuk sikap yang direkomendasikan oleh Allah dan nabi-nabinya. Ketika seorang muslim yang beriman dengan diberi kesenangan, kenikmatan, dan hal semacamnya. Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang diberikan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur merupakan suatu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah janji Allah, dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi bunuh diri, melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Lah, kok ditimpa musibah malah bersyukur? Eits, jangan salah dulu. Di balik kesusahan atau musibah yang menimpa tersimpan segudang bahkan lebih hikmah kebaikan. Misalnya, tiba-tiba kita diberi rasa sakit oleh Allah. Gak perlulah kita mengeluh atau berputus asa, karena kalau kita gali secara mendalam, dengan sakit yang diderita ternyata sebenarnya dosa kita sedang dikurangi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sakit yang diderita, seorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang mungkin ketika sehat seseorang kerjaannya menggosip, atau kalau sakit buat ngomong pun kan malasnya minta ampun. Nah, karena itu baik senang maupun susah, bersyukur harus dan wajib bagi setiap muslim sejati. Rasulullah SAW adalah manusia yang pandai bersyukur. Suatu ketika beliau pernah ditanya Bilal, apakah yang menyebabkan baginda menangis, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang? Beliau menjawab, tidakkah engkau suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi, seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kalaulah sabar dan syukur itu ibarat 2 ekor unta, maka aku tidak peduli unta mana yang aku kendarai. Nah, sekian ceramah dari saya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Bersyukur mau baik senang, susah maupun duka, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.